Halo guys, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya untuk tugas MedPen. Nah, sebelum saya masuk ke dalam hasil penelitian, ada baiknya kita tahu dulu dong penelitian saya itu tentang apa. Jadi judul penelitian saya itu adalah Analisis Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Relevan dengan Reputasi CEO sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu di bab 1, yaitu pendahuluan, ada beberapa poin, yaitu latar belakang penelitian, urgensi penelitian, permasalahan penelitian, dan tujuan dan manfaat penelitian. Di latar belakang penelitian ini berisi kenapa saya mau melakukan penelitian di bidang tata kelola perusahaan ini. Jadi, saya banyak menemukan sumber-sumber atau artikel-artikel yang meneliti tentang tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan ataupun kinerja perusahaan. Tetapi belum ada yang saya temukan yang memasukkan unsur-unsur lain seperti reputasi CEO, contohnya sebagai variabel moderasi. Jadi, karena itu saya ingin meneliti di bidang itu untuk melengkapi kesenjangan literatur empiris yang ada sekarang ini. Jadi kenapa reputasi CEO yang saya masukkan sebagai unsur yang baru ini? Karena saya menemukan ada teori yang ditemukan oleh Weaver tahun 1972, yaitu teori ketergantungan sumber daya atau resource dependent, yaitu teori yang mengemukakan kalau perusahaan itu bergantung pada lingkungan luar untuk bertahan hidup, dan reputasi CEO itu pastinya adalah salah satu dari lingkungan luar perusahaan. Yang kedua, urgensi penelitian. Kenapa penelitian ini harus dilakukan? Karena belakangan ini banyak kasus-kasus tentang gagalnya sebuah perusahaan karena keterbelakangan tata kelola perusahaannya. Contohnya, kasus asuransi Jiwasraya, orang-orang pasti udah tahu dong, karena investasi serampangannya yang membuat meraup kerugian sebesar 16,8 triliun uang negara. Terus ada kasus PT 3 Pilar Sejahtera, ada kasus Waskita Karya, dan banyak kasus lain yang merupakan urgensi dari penelitian saya. Lalu di sini ada poin berikutnya, permasalahan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang tadi, permasalahan penelitian saya itu adalah apakah komponen-komponen tata kelola perusahaan itu berpengaruh signifikan positif terhadap nilai relevan perusahaan, dan apakah reputasi CEO dapat memoderasi komponen-komponen tata kelola perusahaan tersebut tadi terhadap nilai relevan perusahaan. Lalu next, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya itu ya untuk menguji dan menganalisis setiap komponen tata kelola perusahaan dengan komponen CEO, reputasi CEO terhadap nilai relevan perusahaan. Manfaat penelitian, sedangkan manfaat penelitian itu saya buat di sini itu diharapkan untuk menambah informasi bagi perusahaan dalam hal pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai relevan, dan juga reputasi CEO dapat memperkuat hubungan mereka atau tidak. Lalu kepada pemegang saham bahwa penerapan tata kelola perusahaan itu berperan atau enggak sih untuk nilai perusahaan, dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya. Bab 2, kerangka teoritis dan perumusan hipotesis. Jadi di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama nilai relevan. Pertama saya akan menjelaskan dulu apa sih nilai relevan itu. Nah, jadi nilai relevan itu adalah salah satu dari kualitas fundamental yang membuat informasi akuntansi berguna untuk penentuan keputusan.
Relevan ini memiliki 3 komponen, yaitu nilai prediksi, nilai konfirmasi, dan materialitas. Informasi akuntansi itu harus dapat membuat perbedaan dalam keputusan agar menjadi relevan. Lalu selanjutnya model penelitian terdahulu. Seperti yang tadi saya katakan, penelitian terdahulu itu belum ada yang meneliti di bidang di mana adanya unsur reputasi CEO ke dalam hubungan tata kelola perusahaan dengan nilai relevan perusahaan. Tapi banyak yang udah meneliti tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dengan CEO reputation dan CEO reputation dengan nilai relevan perusahaan. Lalu next adalah pengaruh variabel independen terhadap dependen. Jadi variabel saya ini independen itu terdapat ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, aktivitas dewan direksi, keragaman gender dewan direksi, dan pergantian jabatan dewan direksi. Nah, jadi ini adalah model penelitian saya, yaitu tata kelola perusahaan terhadap nilai relevan dimoderasi dengan reputasi CEO. Ini adalah hipotesis penelitian saya. Semua unsur dari tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai relevan perusahaan. Begitu juga, reputasi CEO dapat memoderasi hubungan antara komponen tata kelola perusahaan terhadap nilai relevan perusahaan. Nah, kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, ada beberapa poin, yaitu yang pertama rancangan penelitian, lalu objek penelitian, dan definisi variabel operasional variabel. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian saya adalah, jadi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena analisis ini menggunakan variabel yang diukur dengan angka dan prosedur statistik. Lalu, penelitian ini tergolong sebagai penelitian dasar, karena bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara teoritis. Lalu, penelitian ini menganalisa hubungan sebab akibat antar variabel, karena itu, ini adalah penelitian kausal komparatif. Next adalah objek penelitian. Objek penelitian yang saya pilih di sini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini ditujukan pada sektor perbankan itu karena pertimbangan pentingnya reputasi seorang CEO atau presiden direktur terhadap kredibilitas sebuah bank yang mempengaruhi nilai perusahaan sektor perbankan. Dan juga menimbang karena banyaknya penghargaan CEO yang di Indonesia itu ditujukan kepada bidang perusahaan di bidang perbankan. Contohnya itu kayak Bankers of the Year, Top National Bankers, dan Most Admired CEO. Di sisi lain juga perusahaan sektor perbankan itu mendapatkan perhatian khusus setelah krisis moneter karena perusahaan sektor perbankan mendominasi sistem ekonomi negara berkembang seperti Indonesia ini dan memiliki peran untuk mendukung perusahaan secara finansial. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu di mana harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam pemilihan sampel, yaitu kriterianya yaitu terdaftar di Bursa Efek selama periode 2016 sampai 2019. Lalu laporan tahunannya itu dapat mengungkapkan tata kelola perusahaan, lalu memiliki data-data yang berkaitan tentang variabel. Lalu definisi operasional variabel. Ini adalah summary dari definisi operasional variabel saya. Jadi variabel dependen saya adalah nilai relevan yang diukur dengan 3 alat ukur, yaitu harga saham, laba per saham, dan nilai aset bersih per saham. Selanjutnya variabel independen saya adalah ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, aktivitas dewan direksi, keragaman gender dewan direksi, dan pergantian jabatan dewan direksi. Variabel moderasi adalah CEO reput
yaitu reputasi CEO, diukur dengan indeks reputasi CEO. Bisa dilihat ya ini pengukurannya masing-masing. Harga saham berarti harga saham pada tutup buku, laba per saham EPS pada tutup buku, lalu nilai aset bersih itu aset kurang liabilitas bagi saham beredar. Ukurannya berarti jumlah direktur yang terdapat dalam dewan, lalu independensi itu pakai INET persentase, yaitu persentase dewan independen terhadap total dewan direksi, lalu aktivitas itu diukur dengan jumlah rapat dewan direksi, lalu keragaman gender dewan direksi diukur dari persentase, yaitu berapa direktur wanita dibagi dengan jumlah dewan direksi. Selanjutnya pergantian jabatan itu adalah variable dummy, which is dia itu diberi angka 1, itu kalau dalam 3 tahun anggota dewannya ada berubah jabatan. Lalu CEO reputasi menggunakan indeks seperti di sini. Jadi dia ada 4 kategori, yaitu kualifikasi, keanggotaan badan profesional, masa jabatan, sama pengalaman. Dia itu masing-masing adalah dummy gitu. Jadi 1 kalau dia gelar D3 lebih rendah, 2 gelar sarjana, 3 pasca sarjana pada kualifikasi. Lalu keanggotaan badan profesional diberi 1 jika tidak ada, 2 jika dia merupakan anggota dari 1 badan profesional, 3 itu adalah dia adalah anggota dari beberapa badan profesional. Lalu masa jabatan, 1 tidak lebih dari 1 tahun, 2 tidak lebih dari 3 tahun, 3 lebih dari 3 tahun. Pengalaman CEO, 1 memiliki pengalaman manajerial tapi bukan sebagai CEO. 2 memiliki pengalaman manajerial sebagai CEO pada perusahaan yang tidak terdaftar di BI. Yang ketiga, memiliki pengalaman CEO di perusahaan yang terdaftar di BEI. Nah, selanjutnya adalah bab 4. Ini merupakan jumlah perusahaan yang saya jadikan sampel. Untuk saat ini di BI terdaftar 45 perusahaan, yang tidak memenuhi kriteria adalah 5 perusahaan. Jadi perusahaan yang saya ambil itu 40 dalam 4 tahun, artinya sampel saya adalah 160. Pertama-tama kita masuk ke hasil uji statistik deskriptif terlebih dahulu. Jadi statistik deskriptif di sini bisa dilihat share price, EPS, net asset value per share. Itu masing-masing di sini ada minimum, maksimum, mean, dan standard deviation. Jadi bisa dilihat di sini, board size atau ukuran dewan direksi itu minimum 3 orang, maksimum 14 orang. Artinya, semua perusahaan perbankan yang ada di BEI udah mematuhi peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92, di mana perseroan terbuka itu minimal harus memiliki 2 orang dalam anggota dewan direksi. Lalu selanjutnya board independence. Bisa dilihat di sini independensinya minimum 0, maksimum 1. 1 ini artinya 100%, berarti ada perusahaan yang semua anggota dewan direksinya adalah dewan direksi independen. Itu mewakili PT Bank IBK Indonesia Tbk. Selanjutnya board activity. Board activity di sini minimum 4 kali, maksimum 282 kali. Di sini kita bisa menilai kalau perusahaan perbankan yang ada di BEI ini belum mematuhi ketentuan pasal 15 POJK 73 POJK 05 2016 dan pedoman kerja direksi, di mana direksi itu wajib menyelenggarakan minimal 1 kali dalam 1 bulan, yaitu 12 kali dalam 1 tahun. Tapi di sini masih ada bank yang memiliki jumlah rapat itu 4 kali per tahun. Lalu untuk variabel dummy, pergantian jabatan dewan direksi ini 88,8% itu perusahaan itu mengganti jabatan dewan direksinya dalam 3 tahun.
sedangkan 11,3%-nya itu tidak mengganti jabatan Dewan Direksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil uji. Hasil uji Smart PLS. Oh ya, saya lupa tadi kasih tahu kalau alat uji dari penelitian ini adalah Smart PLS. Jadi Smart PLS itu ada urutannya, yaitu yang pertama kita harus evaluasi dulu outer model, baru masuk ke inner model. Tapi karena ini adalah kita menggunakan data sekunder, jadi data outer model itu tidak diperlukan lagi. Karena percuma aja, hasilnya juga satu semua. Jadi kita langsung masuk ke hasil evaluasi struktural atau inner model. Jadi yang pertama yang harus kita analisis itu adalah varian R-square-nya. R-square di sini adalah 41,3%. Jadi di sini artinya dari variabel independen dan ponderasi saya dapat menjelaskan variabel dependen saya sebesar 41,3%. Sedangkan 58,7%-nya itu dijelaskan oleh faktor lain di luar dari penelitian ini. Contohnya variabel yang lain lah gitu. Lalu selanjutnya adalah analisis varian Q-square. Q-square ini kita manual hitungnya. Itu dengan rumus Q-square sama dengan 1 kurang, dalam kurung 1 kurang R-square. Dapatnya sama juga dengan R-square kita. Lalu analisis Goode's fit, kita ini manual juga, GOF sama dengan akar dari rata-rata AV kali rata-rata R-square. Kita dapat 0,533. Selanjutnya kita ke hasil uji hipotesis. Ini adalah hasil uji bootstrapping saya. Lalu selanjutnya di sini adalah tabel hasil uji hipotesis. Bisa dilihat di sini, kalau cuman ukuran direksi terhadap nilai relevan itu yang signifikan positif. Yang lainnya itu tidak signifikan. Jadi hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi oleh Jensen Mackling tahun 1976. Itu menyarankan bahwa manajer itu memiliki kepentingan pribadi dan mungkin saja tidak bertindak untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Teori agensi ini percaya kalau ukuran dewan direksi ini lebih besar akan meningkatkan pengawasan yang dilanjutkan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Lalu hipotesis kedua ini ditolak karena tidak signifikan, yaitu independensi dewan direksi terhadap nilai relevan. Hal ini itu dapat terjadi diduga karena pada negara yang berkembang, direktur independen itu tidak ditunjuk itu berdasarkan pengalaman atau keahlian mereka, tapi hanya semata-mata untuk memenuhi ketentuan dan regulasi, serta melegitimasi dan memfasilitasi kegiatan bisnis. Meliputi kayak kontak atau kontrak potensial gitu. Jadi penelitian ini juga menyiratkan kalau keberadaan direktur independen itu tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Padahal ada fit dan end proper test yang diadakan oleh OJK. Jadi fit and proper test yang diadakan OJK itu sebagai syarat pengangkatan direksi itu tidak memiliki fungsi untuk meningkatkan nilai relevan perusahaan. Lalu hipotesis ketiga, itu aktivitas dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai relevan. Itu ditolak juga karena tidak signifikan. Jadi di sini juga menyiratkan kalau ketentuan pasal 15 POJK 573 POJK 05 2016 itu ya tidak ada fungsi untuk meningkatkan nilai relevan perusahaan juga. Dan jumlah rapat direksi itu hanyalah proksi untuk menyatakan aktivitas karena tidak memberikan indikasi apapun tentang pekerjaan yang dicapai selama pertemuan gitu loh.
Lalu hipotesis keempat, keragaman gender. Ini ditolak karena pada lingkungan ketidakpastian seperti Indonesia itu, perusahaan disarankan untuk memilih direktur yang lebih berkemampuan dibanding direktur yang beragam. Selanjutnya hipotesisnya ditolak semua juga sih, jadi tidak signifikan. Mungkin bisa jadi karena data yang saya dapatkan itu juga kurang banyak. Hanya 160 data jumlah banknya aja. Lalu selanjutnya limitasi dari penelitian saya itu ya tadi karena data saya kurang. Mungkin peneliti berikutnya bisa menambah objek penelitiannya. Lalu indikator kualifikasi CEO, keanggotaan lembaga profesional, masa jabatan CEO, dan pengalaman CEO itu sebagai pengukuran indeks reputasi itu hanya sebuah fraksi dari begitu luasnya reputasi CEO gitu loh. Jadi mungkin untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan proksi dari reputasi CEO ini, contohnya keaktifan sosial media, karya tulis yang dihasilkan, atau status rangkap jabatan. So maybe that's all. Thank you.